Yang cocok itu presiden minta maaf atau rakyat minta maaf sama presiden? Saya tanya sama Anda. Potensi kesalahannya lebih banyak rakyatnya apa presidennya? Ya, tapi kan kita tidak punya formula budaya di mana presiden terus melaku lewat kampung-kampung jalur sepuro kan nggak mungkin. Akhirnya open house gitu. Tapi kalau diurut-urut yo, lala apa rakyat jalur sepuro? Kini sing sampean gaya angel uripe yo. Ingko bulan Sapar, bulan Juli nganti September engko kene wis gak iso bayar utang negarane kok. Mari ngono akan ada sesuatu yang huru-hara yang agak serius kok. Kok sampean malah ngongkon aku njaluk sepuro, aku salah opo? Mangan angel njaluk sepuro barang, sampean gak kei mangan malah gak njaluk sepuro kan gitu kan. Nah itu kenapa kok tidak pernah ada presiden minta maaf kepada rakyat itu? Kenapa itu? Apa dia merasa benar enggak punya kesalahan atau bodoh atau apa? Saya ingin tanyakan kepada Cak Non itu adalah tadi kan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu kan untuk ya saling memahami, saling untuk kegagalan iya. Peradaban dunia semua manusia sampai hari ini kan soal lita'arufu itu. Nah, kita gagal lita'arufunya. Itu kan harus lewat pendidikan, lewat segala macam. Iya, lewat media itu kan lita'arufu. Kira-kira gitu ya Pak Yaknon punya resep apa sih supaya fitrah manusia yang berbeda-beda itu perbedaan agama, perbedaan status sosial tetapi tetap dalam kerangka supaya kemaslahatan atau lita'arufunya itu loh supaya benar-benar tercapai. Ya, ada banyak Pak, ada. Kita harus mengepung kehidupan ini dari banyak sisi karena dia bulatan. Jadi misalnya tadi Anda itu ya benda, ya tanaman, ya binatang, ya setan, ya malaikat misalnya gitu ya. Nah, spektrum besarnya manusia. Nah, di dalam itu ada spektrum-spektrum kecil. Misalnya Anda itu kan awalnya kan cuma materi, debu itu, mintin ya, debu. Kemudian Anda dikasih Allah sifat tumbuh, jadi Anda itu tanaman. Jadi tanaman itu ada dalam diri Anda. Paling tidak habitat tanaman itu ada pada diri kita. Kemudian benda yang tumbuh, bernafsu dan bergerak. Binatang. Jadi kita adalah binatang. Andaikan kita tidak punya akal dan nurani, tidak punya kolbun dan aklun gitu ya, kita adalah binatang. Gitu. Jadi kita harus tahu bahwa kita itu binatang. Cuman kita dibekali aklun sama kolbun atau fuadun itu sehingga kita bisa menjadi khalifah. So, kalau kambing itu kan dia mengembek, dia tidak tahu kalau dia mengembek. Ya. Kambing itu makan daun, dia tidak punya rumusan buat dia makan daun. Gitu ya. Nah kalau sampai manusia makan tapi dia tidak bisa merumuskan makan apa, itu berarti kan kambing kan gitu. Jadi, nah bahkan di dalam spektrum manusia yang lengkap, ini manusia itu seperti Allah itu sendiri. Jadi miniatur Allah, seolah gitu ya. Jadi spektrumnya itu punya keragaman, kelengkapan, tidak hanya syu'uban wa qabail, tapi punya kelengkapan zatiyah sedemikian rupa sehingga kita itu begitu lengkapnya. Jadi pluralisme itu ciptaan Allah, bukan ideologi manusia. Nah, sekarang masalahnya kita harus menemukan kembali mindset atau manzilah tadi itu. Nah, misalnya apa? Misalnya UGM itu syu'uban apa qabail? Sehingga kan metode lita'arufunya beda dong. Kalau syu'uban beda, qabail beda. Jadi kalau syu'ub itu berasal dari kata sya'bun. Sya'bun itu adalah sekumpulan orang yang berasal usul dari darah yang sama. Jadi itu marga atau kayak habaib itu ya. Kayak Habib itu kan berasal dari darah yang sama. Rasulullah lewat Ali, kemudian Hasan atau Husain, mau Syarif, mau Sayyid dan seterusnya gitu ya. Tapi kedua-duanya itu Habib. Gitu. Sementara kalau kayak fakultas hukum ini kan kabilah ini. Jadi orang yang berkumpul karena keperluan bersama, kan itu. Itu bisa klub sepak bola, bisa klub mancing, bisa klub motor, bisa kelidih, bisa fakultas hukum, bisa ormas, bisa parpol. Itu semua kabilah atau jamaknya
qabail. Nah, yang menjadi problem kita adalah lita'arofu ini. Lita'arofu, jadi li itu untuk, ta'aruf itu dari kata berupaya, berjuang untuk terus-menerus saling tahu satu sama lain. Termasuk orang bersuami istri itu lita'arofu. Makanya di dalam ayat tentang pernikahan itu, yang namanya sakinah itu dibedakan oleh Allah penggunaan kosakata fi dan ila. Jadi ya, kalau Anda mantu nanti, kalau tiang ditancapkan itu namanya litas kunu fi, pakai fi. Tapi kalau laki-laki ke perempuan nikah itu litas kunu ila. Artinya satu statis, yang satu dinamis. Jadi orang bersuami istri itu harus berjuang terus-menerus untuk mensakinahkan keadaan. Dan tidak boleh ada yang kehilangan itikat untuk memperbaiki keadaan. Karena dia litas kunu ila. Jadi dia menuju. Kalau tiang kan nancep wes gitu ya, itu statis. Tapi kalau pernikahan itu kan, pernikahan itu berarti negara, pemerintahan, hubungan sosial itu kan ila semua kan gitu. Nah, jadi memang sangat jelas sebenarnya fitrah itu sangat jelas dari Allah. Karena apalagi kalau kita kembali ke yang tadi, fitrah itu bukan kamu menjadi siapa secara dzatiyah maupun secara kultural atau secara apapun. Fitrah itu konsepnya Allah itu. Bahwa saya itu ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu Bapak-bapak sekalian, khalifah itu dari kata khalfun. Khalfun itu mburi. Jadi khalifah itu orang yang membuntuti. Kalau kanan yamin, kalau kiri yusra atau yasir, kalau depan amam, orangnya namanya imam. Jadi kalau di depannya namanya amam, kalau belakang khalf orangnya namanya khalifah. Jadi khalifah adalah orang yang ngikutin atau membuntuti Allah sesuai dengan fitrah yang ditentukan oleh Allah. Gitu. Jadi, nah sekarang kan manusia pada melehar kabeh mas, nggak buntutin Allah kan gitu kan, buntuti nafsunya masing-masing dan seterusnya kan gitu, buntuti keduniaan, buntuti harta benda, buntuti segala macam lah gitu ya. Jadi mereka tidak menjadi khalifatullah, jadi mereka menjadi khalifatul dunya atau khalifatul daulah, khalifatul harta benda dan seterusnya kan gitu. Jadi menurut saya saran saya adalah menggambar kembali manzilah atau mindsetnya. Misalnya universitas ya bagi saya, nek persaku ya keliru universitas itu. Tidak ada fakultas. Sekarang coba IAIN. IAIN itu yang dipelajari apa Bapak? Sebelum UIN ya. Ada fakultas syariah. Itu kan maksudnya objeknya syariat Islam toh. Usuluddin, maksudnya usuluddin di dalam pemahaman Islam. Jadi Islam menjadi objek. Betul enggak? Islam adalah bahan studi. Loh kan enggak gitu Allah nyuruhnya. Allah tuh nyuruhnya Islam itu, yaitu fitrah Allah itu Islam dalam soal agama. Allah nyuruhnya, lihatlah sebagaimana aku melihat, berarti melihat secara Islam. Melangkah secara Islam, bukan Islam itu gini. Jadi gampangannya kalau fotografi, Islam itu lensanya, kameranya, bukan objek fotografinya. Nah kalau universitas kan objeknya. Jadi IAIN itu kan objeknya itu Islam. Terus Islam ada pendalaman ilmu Islam, pembaruan ilmu Islam, itu Islam jadi objek. Padahal Islam itu harusnya menjadi substansi dari subjekmu, dari mindset kehidupanmu itu seharusnya kan gitu. Kalau saya gitu Pak, jadi menurut saya sederhana kok. Tidak perlu fakultas hukum melakukan apa-apa, tapi pokoknya pada setiap orang menumbuhkan, kalau bahasa Jawa mendunungkan kembali, memproporsikan kembali struktur kehidupan ini semuanya gitu. Misalnya memahami gampang aja bahwa manusia itu ya binatang, ya tumbuhan, ya batu, ya setan, ya malaikat. Maka kita suruh jadi khalifah untuk memanage. Khalifah itu artinya kan manajer. Kita memanage kan gitu. Jadi menurut saya itu cukup kesadaran pribadi-pribadi. Nah, Budekan tinggal memberi contoh manajemen yang baik sebagai manusia begini. Kenapa kita bikin sawalan? Karena saya bukan hanya dekan, saya juga manusia, saya juga hamba Allah. Itu kalau gelembungnya Bu, jadi ada makhluk. Ya, kalau tadi kan materi sampai manusia, kan manusia sebagai makhluk, terus manusia sebagai insan, terus manusia sebagai Abdullah, hamba Allah, terus manusia sebagai khalifatullah. Nah seluruh dunia ini, peradaban dunia ini hamba Allah janda, Abdullah janda. Seluruh dunia ini kesadaran mindset utama di seluruh dunia mayoritas loh ya. Itu levelnya masih insan, belum Abdullah.
Jadi mereka belum meletakkan diri dan menyadari bahwa mereka itu hamba Allah. Makanya mereka bikin hak asasi manusia, taek hak asasi manusia. Kok manusia punya hak itu dia tidak punya saham apa-apa kok. Wong nyukulno rambutnya gak iso kon wis butak ya bingung dhewe kok. Wong dia tidak punya hak, dia tidak punya otoritas apa-apa atas badannya. Gitu? Gitu? Manusia itu tidak punya saham apa-apa atas dirinya dan hidupnya. Kenapa? Bagaimana mungkin dia punya hak? Itu kan lahir dari bagaimana Allah itu disingkirkan dari kehidupan manusia. Bagaimana manusia direbut dari kekuasaan Allah. Itu namanya sekularisme, itu namanya Renaissance di abad 6, 16, 17 dulu gitu loh. Itu efek dari bahwa kerajaan-kerajaan diambil oleh pedagang kan gitu kan. Maka akhirnya terjadilah sekularisme dan itu tadi gitu. Nah jadi sekarang menurut saya dibangun kembali, tidak usah lewat pembelajaran Bu, tidak usah lewat kurikulum, lewat cara bergaul kita aja, lewat contoh-contoh dari perilaku kita sudah cukup bahwa nanti setiap orang akan menemukan, loh saya ini bukan hanya makhluk loh, saya ini insan loh, aku menungso loh rek. Lah aku gak mek menungso, aku iki hamba Allah loh, aku iki terikat loh sama Allah, tergantung sama Allah loh saya itu. Makanya tadi pakai selawatan, karena saya itu tergantung sama Allah dan Allah itu menyuruhnya kalau tergantung sama aku, kamu harus cinta sama kekasihku yang namanya Muhammad kan gitu. Logikanya kan gitu. Maka dan bahkan manusia tidak hanya hamba, saya bukan hanya hamba Allah, saya ini khalifatullah loh. Saya ini harus memanage diri saya, memanage keluarga saya, memanage masyarakat saya, memanage negara saya. Jadi negara itu adalah formula dari khilafah. Lah kok Indonesia menolak khilafah karena piye? Saya juga karena memang salah yang ngomongin khilafah kepada negara ini salah. Ya HTI, ya FPI gitu kan. Tidak jelas Islam itu diperkenalkan secara tidak jelas, akhirnya orang pada salah paham semua gitu. Akhirnya jadi kafir kabeh. Nah, kalau mendengar kata kafir juga jangan ikut mainstream. Kafir itu bukan sesuatu yang seperti Anda pikir. Kafir itu gini loh. Ini loh kafir. Sesuatu yang menutupi. Bed cover, itu kain yang menutupi kasur. Jadi bahasa Arab itu dari Allah sendiri dulu kepada Nabi Adam, terus jadi bahasa Arab, terus jadi bahasa Inggris. Kafir. Kafir itu pihak yang menutupi kebenaran. Kafir itu dulu artinya adalah petani. Jadi petani di Arab dulu itu kalau mau menanam kurma itu dia dikasih batu-batu, di tanahnya ditutupi batu-batu, dikasih lubang-lubang supaya ada disiplin di dalam soal tumbuhnya pohon kurma itu. Nah, menutupi tanah dengan batu-batu atau dengan tanaman itu namanya kafir. Jadi kafir itu petani. Jadi jangan pakai pikiran Bais sama Densus ya. Kafir itu sederhana kok. Ya ini kafir ini. Kalau saya tidak pakai celana berarti saya tidak kafir. Saya butuh jadi kafir karena saya harus menutupi kelamin saya, harus menutupi badan saya, itu kafir. Kafir itu netral-netral aja. Cuman selama ini kan dipolitisir, dibiaskan secara kultural, secara pemanaan menjadi sesuatu yang serem. Gitu kan. Padahal kafir itu yang cover bed. Cetok velo-velo kok cover bed. Nanti sampean coba ke mall sana beli, Mas saya mau beli kafir gitu kan. Loh maksudnya apa? Saya beli kafir yang nutupin kasur itu loh gitu. Gitu kira-kira Mas saya. Jadi saya mohon maaf kalau saya merasa bahwa banyak sekali hal yang harus dibenahi. Tapi itu semua saya tidak menawarkan gerakan-gerakan besar kok. Saya cuma menawarkan inisiatif setiap orang untuk punya itikat baik, membenahi kembali pemahamannya, cuman itu dong. Supaya kita tahu setiap hari itu, supaya kita itu mensyukuri apa yang selama ini kita tidak mensyukuri. Supaya kita bangga yang selama ini kita tidak merasa bangga karena kita tidak ngerti landasannya, nggak ngerti manzilahnya tadi itu. Bayangin kalau sekarang saya bilang Allahu Akbar, ya. Itu kan dengan ingatan bahwa ini Allah loh yang koreografinya itu Allah, koreografi itu Mas, tata gerak ya. Itu Allah yang bikin, bukan Nabi Muhammad loh. Nabi Muhammad tidak punya hak untuk mengarang atau untuk mengaransir gerakan maupun bunyi sholat. Tidak punya hak. Dia juga sama dengan kita kok. Nah gini-gini ini kan kadang-kadang kiai-kiai pekewo sama Nabi Muhammad itu ya. Tidak punya hak dia. Bahkan Nabi itu tidak punya kekuatan apa-apa.
Tidak punya, not even Muhammad, not even malaikat Jibril, whoever. Tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya otoritas dan kompetensi. Yang punya kompetensi hanya Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya jelas, kita jelas sejak kecil kita menghafalkan la haula wala quwata illa billah. Haul itu artinya otoritas. Wala quwata, kekuatan, power. Illa billah, tidak ada illa bi Jibril, illa bi Muhammad, tidak ada. Illa billah tok. Jadi Nabi Muhammad juga tidak punya kekuatan apa-apa. Loh, punya mukjizat. Yang punya mukjizat siapa? Nabi Musa itu bisa membelah laut, dong. Coba kapan-kapan sampean belajar kebatinan terus cari Nabi Musa, ketemu gitu ya. Nabi Musa, derek kula Nabi, nanti le parang tritis. Jenengan nggawa tongkat. Terus di parang tritis suruh gini-gini, coba kalau terbelah. Enggak akan terbelah itu laut. Karena yang membelah laut itu Allah, bukan Nabi Musa. Jangan lupa ini hakikat ilmu, hakikat pengetahuan. Dan tidak usah pakai memang gitu, saya ketemu Nabi Musa saya ngomong gitu kok. Saya ngomong gitu langsung tidak apa-apa. Nabi Musa objektif kok dia. Objektif dia intelektual luar biasa dia. Meskipun tidak lulus di depan dosen yang namanya Nabi Khidir gitu ya. Tapi dia objektif, Nabi Musa itu pinteran. Saya ngomong terang-terangan. Itu kalau Allah tidak memerintahkan air untuk terbelah, air tidak terbelah. Jadi itu ada ayat lain yang tidak dicantumkan di Quran. Makanya di Ma'iyah saya mengatakan, coba pekalah dan temukanlah firman-firman Allah yang ayat-ayat Allah yang tidak difirmankan. Dan itu kan bertaburan tiap hari di mana-mana. Makanya saya itu sama ilmu, sama pengetahuan itu gampang-gampang aja, tinggal metik gini kok. Apa aja tinggal saya petik kok. Apalagi saya minta sama Allah, saya mau tidur saya minta, nanti dalam tidur saya dikasih, bangun tidur saya sudah tinggal nulis. Sudah tersedia. Allah kok. Innallaha khabirum bima ta'malun kok. Gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya tidak memberi kiat atau pesan atau tuntutan atau PR apapun kepada Fakultas Hukum. Yang penting kita masing-masing membenahi kembali pemahaman kita. Dan ukurannya maslahat aja. Misalnya bedanya tafsir sama tadabbur ya Mas ya, Bapak ya. Yang saya pakai tadabbur. Tapi di dalam spektrum tadabbur di dalamnya ada tafsir. Nah kalau tafsir selama ini 15 abad tafsir itu tidak pakai tadabbur, jadi dia berdiri sendiri. Jadi kalau tafsir itu harus ada persyaratan akademisnya. Bisa bahasa Arab, ngerti asbabun nuzul, ngerti sanad, matan, segala macam. Itu harus sangat intelektual dan akademis. Kalau tadabbur itu setiap orang. Sekarang saya tanya, Quran itu dikasih ke orang pintar apa ke semua orang? Semua orang. Jadi kalau orang tukang kayu, tukang kuli di pasar, petani, dia pasti dikasih akses oleh Allah, dikasih bekal oleh Allah untuk mengakses Al-Quran. Betul enggak? Mustahil tidak. Masa Allah pilih kasih, pokoknya sing intelektual dok, sing nafsirkan. Enggak. Itu mufasir aja yang punya persyaratan seperti itu loh. Setiap orang bisa mengakses Quran dan boleh. Itu nanya tadabbur. Dan di dalam Al-Quran tidak ada anjuran Allah untuk menafsirkan. Jadi tidak ada mufasir. Yang ada tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am fi qulubihim akfaluha. Jadi yang anjuran Allah di Quran itu tadabbur. Tadabbur itu dari kata dubur Bapak. Logikanya gini, tadabbur itu lakukan sesuatu sehingga yang keluar dari duburmu itu baik, maslahat. Jadi misalnya naik motor itu kenal pote cis itu ya, bagus, tidak berwarna, tidak kemebul, itu berarti kan mesinnya bagus. Nah tadabbur itu adalah bagaimana kita berlaku baik sehingga keluarnya itu maslahat. Jadi tadabbur itu gampangannya pokoknya taekmu apik lah. Nek mbadokmu gak karu-karuan tuais gak karu-karuan ngono. Jadi pokoknya tadabbur itu artinya pokoknya taekmu apik. Jadi supaya yang keluar dari duburmu itu baik, itu namanya maslahat. Dan itu serius. Karena kalau mufasir sekarang tidak ada tafsir, Anda mau baca Jalalain, mau Ibnu Katsir, mau sudah siapa aja dah. Mau Mbah Soleh Darat, mau sapa wis. Al-Misbah, mau Quraisyab, mau siapapun saja, Alif Lam Mim aja tidak ada yang bisa menafsirkan. Alif Lam Mim semua hanya Allah yang tahu. Nah, kalau hanya Allah tahu, apa sampean ayat, sampean firmankan? Gimana?
Ya Allah, kenapa engkau kasih alif lam mim yang manusia semua tidak bisa menafsirkan? Untuk apa itu? Nah, terus ke ngono piye? Kan berarti kita boleh dong mendayagunakan, memaslahatkan alif lam mim dong. Boleh dong. Meskipun kita tidak boleh memastikan bahwa itu kebenaran Allah, tapi kita boleh menginterpretasi, terus syaratnya cuma maslahat apa tidak. Kalau maslahat enggak apa-apa, wis. Misalnya ada yang sholat itu alif itu gini, kalau lam itu rukuk, kalau mim itu sujud gitu. Boleh aja, asal membuatmu rajin sholat, kan itu kan. Bahwa itu tafsir yang benar apa tidak Allah yang tahu, mufasir yang tidak tahu, kita sama-sama tidak tahu, kita semua dzanni, kita tidak qat'i. Tapi menurut saya tadabbur itu sangat penting. Jadi Anda harus lebih merdeka mentadabburi segala sesuatu, termasuk terhadap Islam, terhadap ayat Quran, terhadap kejadian-kejadian yang kita alami segala macam itu. Itu kira-kira jawaban saya untuk. Jadi saya tidak memberi nasihat. Saya minta kalau Prof Hawin ada produk Sesama gontor, ya. Ini terakhir ya Non. Ya. Kok saya terus yang jadi? Ya enggak, tapi ini terakhir gitu. Jadi kalau fitrah itu Cak Non kalau di Madura itu 00. 00. 00 itu kosong-kosong gitu loh. Itu fitrah itu. Jadi begitu. Ya, itu kan linear, Mas. Jadi itu seperti Anda, saya sama Budekan 00. Iya. Tapi kan hidup ini bulat dan sangat ragam. Jadi misalnya 00 antar qabail. Iya. 00 antar su'ub. Benar. Kan itu kan. Enggak gampang sekarang. Yang cocok itu presiden minta maaf atau rakyat minta maaf sama presiden? Saya tanya sama Anda. Potensi kesalahannya lebih banyak rakyatnya apa presidennya? Ya, tapi kan kita tidak punya formula budaya di mana presiden terus melaku lewat kampung-kampung jalur sepuro, kan nggak mungkin. Akhirnya open house gitu. Seharusnya open house itu memang itu keterbatasan budaya kita, bisa nggak bisa ya open house. Cuman harus dengan kesadaran bahwa ini saya loh yang minta maaf, bukan sampean loh, kan gitu. Mestinya ada gitu. Saya kan Rioyo kan arek njaluk sepuro kan sirek sing tuwek sing luwih akeh salah kan begitu. Jadi ya kita sembuhkan dengan kesadarannya. Tapi kalau diurut-urut yo, lha apa rakyat njaluk sepuro? Kene sing sampean gaya angel uripe yo. Engko bulan Sapar, bulan Juli nganti September engko kene wis gak iso bayar utang negarane yo. Mari ngono akan ada sesuatu yang huru-hara yang agak serius kok. Kok sampean malah ngongkon aku njaluk sepuro? Aku salah opo? Mangan angel njaluk sepuro barang, sampean gak kei mangan malah gak njaluk sepuro, kan gitu kan. Nek rakyat kan atine ngono kuwi, Mas. Tapi kan ndak bisa kita praktekkan, kita terjemahkan, kita desain bahwa presiden minta maaf gitu kan, ndak bisa. Kecuali pidato sekali tok gitu ya di televisi gitu ya. Tapi kan ndak pernah ada toh? Belum. Nah itu kenapa kok tidak pernah ada presiden minta maaf kepada rakyat? Kenapa itu? Apa dia merasa benar, ndak punya kesalahan atau bodoh atau apa? Mungkin belum disediakan medianya gitu. Loh, kan dia penguasa, dia kan presiden, dia tinggal bikin. Iya. Dia tinggal bikin, dia tinggal nyuruh semua televisi datang ke istana, terus dia konferensi pers untuk minta maaf kepada rakyat, kan beres. Kalau dekan ya medianya ya ini gitu. Iya. Lah presiden lebih mudah lagi, sekarang ada media massa dengan mudah kok, ada online, ada TV, ada segala tinggal. TV suruh datang ke istana, ini saya meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena sampai hari ini utang kita malah makin banyak, misalnya gitu ya. Saya minta maaf, tapi kan saya sudah bikin jalan tol, lumayan toh. Dulu kan sebelumnya kan tidak ada, kan gitu kan. Jadi pokoknya ada momentum minta maaf kepada rakyat. Dan itu belum pernah ada di Indonesia. Enggak. Oh. Ya nanti saya sawali sendiri. Nah itu kan sebenarnya itu kan algoritma logis biasa toh, bahwa presiden itu potensial lebih banyak punya kesalahan dibanding rakyatnya, kan itu biasa toh. Maka inisiatif yang itu enggak usah hebat, enggak usah kreatif, enggak usah pinter toh. Inisiatif normalnya adalah dia minta maaf pada rakyatnya, kan pasti dia lebih banyak kesalahannya daripada rakyatnya, misalnya gitu loh. Kita akan memulai dengan meneguhkan bahwa kita ini berjuang untuk Indonesia.
terutama Angkatan Muda Muhammadiyah nanti akan pegang peranan penting 5-10 tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ngono ya. Mulai tahun ini sampai 2 tahun lagi Anda siap menghadapi hal-hal yang mungkin tidak Anda duga-duga. Ngono ya, Rek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna apalaka, Rek? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Sadaqallahul azim. Tak dongakno sing cek ketutup uripe entah di masalah apapun dibuka karo Gusti Allah. Terutama sing kalele bojo iku. Terus dosa-dosamu sing wingi karo sing berikutnya di sepuro karo Gusti Allah. Terus nikmate uripmu, keluargamu, masyarakatmu kabeh, awakmu dhewe-dhewe disempurnakan oleh Allah. Terus nek awakmu duwe masalah, menemukan apapun yang sifatnya agak sukar, Allah akan memberi pertolongan agung. Gak mek pertolongan tapi nasrun aziz. Pertolongan agung, jadi pertolongan sing sangat serius. Ngono ya, percaya ya. Jangan tidak percaya kepada janji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai malam ini ma'iyahan dengan PCM Muhammadiyah sepanjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita kan Muhammadiyah itu kan berdirinya secara resmi di Republik Indonesia. Ya tak? Gak di Malaysia, gak di Brunei, gak di Vietnam, gak di Thailand. Maka demarkasi tugas dan tanggung jawabnya adalah Republik Indonesia. Maka nanti kita akan memulai dengan meneguhkan bahwa kita ini berjuang untuk Indonesia. Terutama Angkatan Muda Muhammadiyah nanti akan pegang peranan penting 5-10 tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ini ya. Mulai tahun ini sampai 2 tahun lagi Anda siap menghadapi hal-hal yang mungkin tidak Anda duga-duga. Ngono ya, Rek ya. Oke. Jadi pertama, apa kalimat dari Al-Quran yang paling terkenal di Muhammadiyah? Apa? Apa, Rek? Apa? Oh, iku kabeh nek iku. NU yang ngono, LDI yang ngono. Sing Muhammadiyah itu yang menjadi lambang di Nasihatul Aisyah iku apa, Rek? Fastabiqul khairat. Mas Yauni, itu ayatnya kan dari walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ndil mini. Terus setelah itu walikullin wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke. Sing aina ma takunu itu digawene ana jin kon maca iku ya. Kon tambah dirabi kon kok. Gak maksudnya untuk ngusir jin biasanya pakai aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an iku ya biasa sing TV ngene-ngene kalau ya. Nah saiki ngene, walikullin wijhatun. Apa artinya? Iki sambil sinau bareng sampean nek sampean angkat tangan iso jawab kok tak rayokno tak jalukno sangu Bapak ya. Aku dhewe tak urun masih mek titik ya Pak Busro duwe ya gak akeh soalé ngelawan dadi duwe gak akeh. Nek dhek gelem melok konglomerat sugih. Tapi beliau ini kan selalu kritis dan selalu nahi mungkar gitu ya. Jadi podo melarate karo aku. Oke. Walikullin Di situ kan langsung kulinya tidak jadi kata depan tapi langsung kulin. Kulun karena ada li terus jadi lin. Kulin artinya setiap wong sing urip, setiap Anda itu wijhatun.
Iya. Bukan wali kuli umatin, wali kulin. Jadi itu sangat universal untuk siapa saja. Ojo meneh kok wong. Masih iwak, ya masih cacing, iku duwe sesuatu yang dihadapi. Ya, wali kulin wijahatun. Jadi ada sesuatu yang dihadapi. Termasuk Muhammadiyah. Muhammadiyah harus tahu apa yang dia hadapi. Huwa muwalliha. Jadi dia yang menjadi walinya Allah untuk menghadapi masalah-masalah, gitu ya. Terus makanya metodenya adalah fastabikul khairat. Berlomba-lombalah menciptakan, bukan berlomba jadi caleg, bukan berlomba menjadi penguasa, bukan berlomba sugih, tapi berlomba untuk membuat kebaikan. Ngono ya, Rek ya. Dan itu nomor satu di Muhammadiyah. Aku roh Muhammadiyah cilik iki ya. Kata fastabikul khairat itu. Dan ternyata itu ayat dari Allah yang sangat sangat indah. Dan seterusnya, ngono ya, Rek ya. Oke. Terus ini supaya kita sinau bareng, saya minta dengan sangat, siapa nanti di antara teman-teman dari Angkatan Muda Muhammadiyah, siapa yang akan langsung pegang mikrofon untuk saya tanya-tanya? Ya, Mas Budi mungkin bisa dibantu. Ayo. Jadi saya itu dipeseni untuk menguraikan ayat-ayat tertentu ya, Hel ya. Tapi saya kan bukan mufasir dan saya mutadabir, artinya Al-Quran itu tidak pernah ada ayat yang menyuruh manusia menafsirkan. Yang ada adalah menggunakan akal, menggunakan pikiran, tapi menafsirkan tidak ada. Yang ada adalah mentadaburi. Ayatnya Mas Helmi, afala yatadabbaruna al-Qur'ana Am ala qulubin aqfaluha. Jadi Anda semua adalah mutadabbir. Anda semua itu punya akses dan punya kemampuan untuk menyerap Al-Qur'an dan menafsirkannya gitu ya. Artinya menafsirkan sesuai dengan level Anda dan pengalaman Anda masing-masing. Jadi kalau tafsir itu biasanya kemudian menjadi ekspertasi para ahli. Zaman Kanjeng Nabi sapa sing nafsirno, Mas? Mas. Zaman Kanjeng Nabi mufasire sapa? Apa kok guyu sampean? Mas Helmi, dalam sejarah tafsir itu lahir berapa abad setelah Rasulullah? Sudah masa sahabat lah. Jadi orang yang pertama dianggap sebagai ahli tafsir, tapi ini masa ketika sebelum tafsir menjadi tertata sedemikian rupa itu sahabat Ibnu Abbas, yang kemudian ada tafsir beliau di tafsir Ibnu Abbas. Itu pada masa sahabat. Jadi ketika Rasulullah ada tafsir enggak? Belum. Jadi belum ada tafsir ya. Jadi nek ono apa-apa tak kabeh takon nang Kanjeng Nabi langsung ngono lho ya. Nah saiki awakmu kira-kira butuh tafsir ta gak? Awakmu kudu maca tafsir ta gak? Kudu maca tafsir ta gak? Sing penting awakmu mengakses Quran, awakmu bergaul sama Quran, mencintai Al-Quran, sregep maca Quran, saiso-isone nganggo atimu. Karena Allah mengatakan amfi qulubihim akfaluha. Jadi hatimu aja tertutup dari Al-Quran. Meskipun di dalam memahami Quran dengan hatimu itu kamu memerlukan pikiran, dan itu namanya tafsir, gitu kan ya. Gitu ya. Jadi tadabbur itu beda sama tafsir. Kalau tadabbur itu nganggo hatimu, outputnya adalah uripmu dadi luwih apik, gitu ya. Misalnya kon niku gak iso maca Quran, mek duwe Quran tok ndek meja, angger kate nyambut gawe kon mampir halo ngono tok ya. Assalamualaikum terus lunga nyambut gawe gak masalah nek anjene iso ngono. Sing penting uripmu tambah luwih apik mergo sering halo-haloan karo Al-Qur'an ngono ya. Ngono ya, cek angel-angel. Nek tafsir kudu pinter kon, kudu ngerti asbabun nuzul, kudu ngerti bahasa Arab sak piturute. Tapi kan Al-Qur'an itu digawe wong pinter ta digawe kabeh. Berarti awakmu juga punya kemampuan untuk mengakses Quran, masih mek saunu gak apa-apa. Apa wong sing ngertine Al-Fatihah tok kalah apik timbangane wong sing ngerti Quran kabeh? Bisa dijamin ta gak? Ahli tafsir kelakuane luwih apik mesti timbangane dapurmu ta gak? Mesti ta gak?
Gurung mesti toh. Jadi tafsir tidak menjamin. Yang menjamin adalah hatimu sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Oke, ini. Ngono ya. Cek konco gak wedi, cek selalu cek gak kroso goblok terus lho. Awakmu jane pinter, cuman ya kadang-kadang rada goblok. Oke. Ini panitia memberi teks kepada saya dan ada 2 ayat yang 3, Mbak. 3, Satu Ali Imran ayat 103, kemudian surat Al-Hujurat ayat 10 dan 13. Oke, Al-Hujurat yang innamal mu'minuna ikhwah. Nggih. Terus Ali Imran surat 103 itu yang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, Bapak saya mohon izin untuk belajar bersama. Saya akan tanya sama beliau-beliau ya. Bakunya dulu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ngono ya. Wa'tasimu itu artinya berpegangan. Gandolan nek cara kene cara Jogja gondelan ngono ya. Ndek taline Gusti Allah bihablillah. Wala tafarraqu jangan apa? Kalau ditafsir janganlah bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Terus jami'an ya. Bihablillahi jami'an. Ya. Jadi perintah untuk berpegangan pada tali Allah itu semuanya. Pertama, pokoknya urip iki cekelan taline Gusti Allah, sedaya. Karena iki dhewe-dhewe ta bareng. Karena di situ wa'tasimu pakai wawu, alif dan dhammah. Bukan wa'tasim, ya. Nek wa'tasim sing dodol sate kok biyen ya. Iki wa'tasimu berarti yang disuruh itu semuanya, ngono ya. Terus bihablillahi jami'an. Nah, saiki jami'an iki aku takon. Jami'an iku maksudnya sapa? Bareng iku. Seluruh umat Islam apa semua manusia? Muhammadiyah tok tak karo NU barang. Jadi Muhammadiyah cekelan dhewe, NU nyekelan dhewe, ta Muhammadiyah NU cekelan bareng-bareng. Oh, Pak lho arek Pak. Jelas lho, jelas ya. Jadi pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Fatayat, Ansor, Banser macam-macam bareng-bareng iktasim billah, ngono ya. Wala tafarraqu artinya jangan bercerai-berai. Saya menerjemahkan agak lebih kasar ya. Jangan bikin firqah. Firqah itu artinya golongan, kelompok, geng. Apa rek? Liane rek. Gerombolan. Tergantung nuansa budayanya ya. Gerombolan ya iso sak piturute. Geng, nek saiki geng to. Saiki lek geng-gengan ono geng PDIP, geng Golkar. Ya tak rek. Ono geng Ganjar, ono geng macam-macam ya. Saiki ya. Nah, saiki aku takon, berarti gawe NU karo gawe Muhammadiyah itu melanggar ayat itu tak gak? Bapak-bapak. Sebabnya lho jari kudu bareng-bareng. Gak apa-apa gaya golongan-golongan angger wa'tasimune bareng-bareng, ya tak gak? Tujuannya NU karo tujuannya Muhammadiyah meraih sesuatu yang sama mulianya, ngono ya, ngono ya. Bahkan semua parpol, nek parpol iku kudune ngono ta gak? Wong kon sak keluarga iku kudune ngono ya. Wong kon dodol sate ae tujuannya kan apa? Iya, payu itu kan alate cek kon nyenengno wong. Wonge kate tuku apa-apa nek gak ono awakmu dhek gak iso tuku, awakmu dadi berjasa kepada dia, dhek ya berjasa karo awakmu lak ngono sih. Caranya dol tinuku, tapi kan intinya adalah kita saling menggembirakan, menguntungkan satu sama lain ngono ya. Jadi jelas sekarang Pak Tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Di NU bareng ya. Nah, saiki nek kate serius ngono, saiki engko di omah wacan meneh tujuan Muhammadiyah apa, tujuan NU apa ngono ya. Tujuan apa liane NU Muhammadiyah kan macam-macam ya. Nek perusahaan tujuannya apa? Ndolek badi. Nek parpol
golek badi juga. Lah perusahaan. Arek-arek. Ya Allah, al cangkemmu makruhun, ya Allah. Arek-arek Masya Allah, engko nek ana apa-apa iki sing paling banter dhewe iki ya. Engko melayu wis nggawa pedang, sing pedang gak ono muda akhirnya. Jadi nek Anda bikin kelompok yang urusannya adalah politik seperti parpol itu, tujuannya padha karo perusahaan tak? Ternyata ono sing padha ya. Gitu ya. Tapi asline nek kudune nek gawe parpol iku tujuane apa rek? Nek ngakune menyejahterakan rakyat. Lho, lak ngono ah, top yo, menyejahterakan rakyat. Nek perusahaan kan enggak, perusahaan kan enggak menjalankan rakyat, menjalankan karyawannya, gitu ya. Ya. Nek parpol menjalankan akhirnya ternyata faktane ya apa? Sing ojo nol, nek nol kan sing gelem mlebu parpol. Akeh tapi digawe sapa? Gawe dhewe, ngono ya. Oke, jadi kalau saiki iki teori sih bahwa nek perusahaan niku bareng wong ngelumpuk bareng-bareng golek badi. Nek parpol itu wong ngelumpuk bareng-bareng golek perjuangan untuk mensejahterakan rakyat gitu kan. Atau sing nyoto cek melok berkuasa ngono ya. Bandi eksekutif, bandi legislatif, bandi Abdul Latif, bandi endi bae ngono ya. Nah, saiki nek Muhammadiyah karo NU tujuane apa? Erek. Perusahaan ndelok badi, parpol ndelok kuasa. Nek NU Muhammadiyah golek apa? Nah, barangkali saya bisa ditolong oleh Bapak dengan bahasa panjenengan sendiri, siapa di antara Bapak mengulang kembali supaya kita meneguhkan kembali bahwa Muhammadiyah itu karepe ngene biyen Mbah Dahlan niku. Mencerdaskan umat. Saiki dalam tertinggal dari siapa? Cek koyok Korea ta, cek iso nggawe mobil akeh ta. Soale oh ya. Wah, ngono rek. Yang ngono jenenge sinau bareng gitu ya. Jadi pertama untuk mencerdaskan umat. Aku saiki takon, Muhammadiyah lahir 1912, betul enggak? Berarti wis 100 tahun piro, luwih piro? 113 koniku sekolah matematika membayar juwet itu. Neka membayar juwet cipluan mesti sing kok ya. 110 tahun. Pak, setelah Muhammadiyah berdiri 110 tahun, terus umatnya tambah cerdas agak? Bertahap, ya, tepuk tangan ya. Berkemajuan. Kemajuan itu maksudnya apa? Material, akhlak, rohaniah, atau apa Pak? Nomor 1. Nggih, siapa Pak? Kan temen. Jadi akhlaknya saya kira sapi-api Rek. Temen ya. Lumayan ya. Pokoknya aku nganut loh, iki awakmu sing jawab loh ya. Awakmu bener agak bener kok malaikat sing dadi jurine ngono ya. Pokoknya Muhammadiyah jelas mencerdaskan umat. Napa Pak? Lihat Pak. Lainnya apa Pak? Mencerdaskan umat. Jadi CE afalaya tafakkarunnya itu dadi ngono ya. Afalaya tadzakkarun dadi afalaya kilunnya dadi ngono ya. Terus masih ada lagi enggak poin di Muhammadiyah? Ini kan Muhammadiyah PCM Taman Sepanjang ini kan aku malah ini kan terbaik seluruh Indonesia ya. Terutama di bidang usaha, kesehatan maupun pendidikan. Bahkan aku menyebut luwih apik timbangane PP Muhammadiyah.
Bapak cek muring-muring kono karo aku. Wong PP Muhammadiyah gak iso gawe koyo ngene kok. Iki sepanjangnya jenis sepanjang top teman sepanjang. Gitu. Apa? Yes. Pokoknya NU karo Muhammadiyah friend ya, dulur ya. Dulur, awas nek gak. Muhammadiyah itu memperjuangkan Muhammadiyah ta Islam. NU memperjuangkan NU ta Islam. Ono sing prakteknya gak ngono ta gak? Berarti ya apa? Oknum ya. Lah nek oknume jumlahe 90% ya apa kon? Ya sik apa-apa ngono. Wong Jawa iku pinter golek alasan pokoknya. Ngono ya. Pak Nur, ya. Teman-teman Banser juga dilibatkan dalam sinau bareng malam hari ini. Tepuk tangan. AMN. Banser. Berarti Banser bisa menyumbangkan satu lagu yang dari budaya NU ya. Ya Waton. Gak apa-apa ya. Ngono ya. Sik. Alon-alon tapi iki malam ini iki nek udan ya apa? Sementul apa? Los ya. Temen ya. Nek awakmu ikhlas kepercikan Allah dari langit. Iku sak karepmu nek kon mangkel engko dadi loro. Nek kon ikhlas dadi rezeki. Ngono ae ya, aja ngel-ngel karo Gusti Allah kusnudon aja ya pokoknya. Pokoknya kena situk berarti meneh duitku tambah 10.000. Kok oleh cicik akeh dadi lumayan iki 10.000 ditambah eseme wong wedok gitu kan. Wingi wong wedok mesengut meneh engko teko omah mesem ngono ya. Mas monggo Mas ngono kok paling. Ngono ya. Amin ya pokoknya gak apa udan rek. Aku tak ngene aku nek pas udan aku tak ngene. Ya, Oke. Ini kita sudah mencoba menafsirkan satu ya, pelan-pelan ya. Kita kasih kloso untuk Pak Busro ya. Jadi Busro itu biyen koncoku sekolah rek. Nyun sewu ya, iki mesti pinter iki. Nek aku muring-muringan, guru tak dugang, tak bantah, pokoknya ngawur aku pokoknya biyen. Cuman alhamdulillah mbuya apa ceritane arek-arek SMA Muhammadiyah 1 Jogja aku milih aku dari ketua umum OSIS. Pak Busro sekretaris umum. Jadi suaraku aku oleh 294 tak Busro 104. Tapi mari nasib PCJ dhek dadi ketua KY, ketua KPK aku mek dadi ketua Kiai Kanjeng. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di Muhammadiyah itu ada pelajaran kemuhammadian dan saya eling sing jeneng Muhammadiyah gurune jenenge Pak Margono, Pak Kastolani, guruku biyen. Banser siap ya? Ntar Mas ya, ntar ya. Ada 2 ayat dari Ali Imran. Jadi saya mau tanya kepada Bapak nanti, kepada yang mewakili PJM. Ya sampean standby di situ aku tak ngkei anu Pak Busro sik. Pertama yang wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Oke. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan atau kebajikan, menyeru berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian kuise. Jadi Allah itu sangat terminologis ngerti ya. Bagi-bagi iki misalnya ndok ono kulite, ono putihe, ono kuninge ya. Nek cara wayang sing kuning iku Semar, sing kuning iku Bathara Guru, sing putih iku Semar, sing kulite Togog ngono ya rek ya. Nah, jadi itu kan nek kulit duduk sing putih duduk sing kuning ngono. Jadi nek ya ta'una ilal khair, kalau masdarnya dakwah khair ya, itu berarti beda karo ya'muruna bil ma'ruf ya tak rek. Beda karo yanhauna 'anil munkar gitu ya. Jadi pembagiannya itu untuk siapa sebenarnya kalau kita sebut itu bermasyarakat?
Bapak. Sampean malih. Nek ya ta'una ilal khair atau dakwah khair itu gawe sapa iku? Seluruh manusia. Nek amar ma'ruf. Lho, lan nek ngono sitok ae kok kali telu barang. Lho, nek ana telu berarti ada 3 bagian. Gusti Allah ngomongin telu kok. Ya ta'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna. Jadi telu, Pak. Ya nek ngono sitok ae kok nek gawe kabeh. Lah ya mulane sing tak takokno iku iki nek dakwah khair gawe sapa, nek amar ma'ruf gawe sapa, nek nahi mungkar gawe sapa. Sampeyan ojo gawe kabeh. Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim padha ngono. Yesus sampeyan. Alif lam mim padha karo alif lam ra padha. Ojo dipadakno iki pasti ada maksudnya Allah. Ya kita mohon. Kan ada 3 selama ini yang dipakai di masyarakat cuma 2. Amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal di ayat tadi ada 3. Dakwah khair, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan ada division of labor nek cari wong modern. Ada pembagian tugas, ada segmen yang berbeda-beda yang melakukan tugas yang berbeda juga. Nyun sewu Bapak, siapa yang akan Ustaz, nyun sewu Pak Ustaz. Ngapunten Cak Nun ke Mbah Nun mawon. Oke, kalau gitu iki gak mergo aku luwih roh ya. Nek miturut aku lho ya. Awakmu oleh gak percaya lho ya. Sing nabi sapa sih? Muhammad. Aku duduk kiai barang, duduk ketua PP Muhammadiyah barang. Dadi aku rungokno gak, alhamdulillah gak kurungokno ya pantes-pantes saya, gak kok percaya ya gak masalah gitu ya. Jadi sekarang kita ambil dari lugawiyahnya Bapak. Kita ambil dari tata bahasanya atau apa ya? Nahwu sorofnya lah gitu ya. Wal takum minkum ummatun siji yad'una ilal khair. Yad'u itu memanggil atau mengajak ke kebaikan. Nek ngajak itu berarti kudu ta gak? Nek ngajak itu ana oleh gelem oleh gak gelem to? Dadi kon dijak gelem kudu gelem ta gak? Oke ya. Itu dieling-eling sih. Mari ngono wa ya'muruna bil ma'ruf. Nek ya'mur iku apa? Memerintahkan, menyuruh. Nek memerintahkan kudu gelem ta gak? Kudu gelem. Nah, nek sing dianjurkan diajak itu khair jenenge. Jadi kudu didol algoritma lugawiyahnya ya. Nek amar itu ma'ruf. Jadi duduk ya ta'una ilal ma'rufi wa ya'muruna bil khair ndak. Tapi Allah wis bagi temenan. Nek ya ta'una nek mengajak itu kebaikan. Tapi nek memerintahkan itu ma'ruf. Ma'ruf itu dari kata arafa ya'rifu irfanan bahwa arifun wadaka ma'rufun. Jadi sesuatu yang sudah dipelajari bersama, sudah diketahui bersama dan dijadikan pasal. Nah berarti nek amar ma'ruf itu kan perintah. Nah di suatu masyarakat sing berhak merintah sapa? Pemerintah. Berarti itu pasal hukum. Jadi amar ma'ruf itu pasal-pasal hukum yang pemerintah berhak memerintahkannya gitu ya. Jadi nek ya ta'una ilal khair itu untuk kita semua. Ayo dhewe ngajak ayo rek tuku rujak rek, ayo mancing rek, ayo rek selawatan rek, ayo rek ngaji rek ya. Tapi oleh gelem oleh gak gelem nak ngono. Tapi nek ya'muruna wajib, sebuah negara wajib warga negaranya wajib mentaati hukumnya, itu namanya amar ma'ruf. Nek nahi mungkar mencegah kemungkaran itu bareng-bareng, pemerintah yang mencegah, rakyat juga ikut mencegah, ngono ya rakyat. Jadi ma'ruf itu beda sama khair. Nek khair itu kebaikan yang masih cair. Misalnya ini, kon sayang karo bapakmu, hormat karo bapakmu. Mas, tak jawab.
Iya ya. Caranya ya apa? Nah, pokoknya yang penting birrul walidain, yang penting kamu baik sama bapak ibu. Caranya kok sing penting itu namanya khair. Gitu ya. Sayang nang anak khair gitu ya. Sayang nang ibu bapak khair. Sayang nang tonggo khair ngono ya. Ya. Tapi naik ma'ruf itu sesuatu yang sudah dirumuskan bersama, ya tegak. Bahwa saiki misalnya secara kultural nang ibu iku ngambung tangan, gitu ya. Ngapurancang, ndilu nek liwat sak piturute ya. Ngumbahno seweke sak piturute gitu ya. Jadi kalau ma'ruf itu sesuatu yang sudah disepakati bentuknya, sudah material, makanya disebut hukum apa? Materi hukum itu ya. Kalau khair itu masih cair. Yang penting sopan karo wong, tapi sing jenenge sopan ku ya apa? Sing jenenge sopan gak mesti ya. Kau nek bal-balan di Persebaya nyekel ndas oleh tagak. Saiki jajal cekel ndase tonggomu. Cekelen. Kira-kira muring-muring tagak. Kan ngene, muring tagak. Nek Ronaldo bal-balan kok lek nek njaluk sepuro malah nyekel ndas to. Itu kan beda bentuk budayanya tapi sama-sama menghormati, betul enggak? Ngono ya. Jadi itu namanya ma'ruf. Ma'ruf itu bisa beda-beda di sebuah negara yang berbeda, gitu ya. Makanya ma'ruf itu caranya harus amar, tidak boleh dakwah atau nahi, gitu ya. Jelas saiki ya. Jadi saiki nek awakmu ngomong ndek ndi aja mek amar ma'ruf nahi mungkar tok, berarti mek pemerintah karo kita tok. Nek iso dianggap itu lho, dakwah khair, amar ma'ruf, nahi mungkar berdasarkan surat Al-Imran 110. Ya. 104. Oh, 104. Wal takum minkum ummatun yad'un, itu ayat Muhammadiyah nih aku biar ya apale, termasuk kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ya. Aku sampai nggawe majalah iki Pak Busro eling, aku nggawe majalah kuntum biyen rek. Dan itu hidup sampai sekarang masih ada. Saya dulu yang bikin majalah kuntum. Kuntum itu koyok kembang ya, kuntumnya kembang, tapi sing tak jane sing tak jupuk ayat dari kuntum khaira ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf gitu ya, dan seterusnya ya ngono ya. Nah, teman-teman sekalian, nek ono nahi mungkar iki terakhir. Nek ono nahi mungkar sing melakukan kemungkaran itu biasanya rakyat atau pemerintah ya iso. Kan pemerintah kan kudune amar ma'ruf. Ya tegak. Ada kemungkinan enggak pemerintah atau pejabat amar mungkar? Aku takon niki. Ada kemungkinan enggak? Misalnya anak pejabat korupsi itu amar ma'ruf atau amar mungkar? Amar mungkar. Nah, pendekar untuk melawan kemungkaran itu ada sebelah kanan saya yang namanya Pak Busro Muqaddas, gitu ya. Sebenarnya saya ingin ada semacam game atau pertanyaan kepada kelompok-kelompok, tapi gak apa-apa wis. Tapi Pak Busro ini dulu ada pendekar Pak di abad 18, pendekar yang asalnya dari turunannya dari Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, terus di Banjarnegara ada namanya Kiai Busro Suhada, bukan Busro Muqaddas ya. Busro Suhada ini kemudian dia ahli silat, dia jagoan. Terus punya murid, terus dia pindah ke Jogja, terus beberapa muridnya itu termasuk Pak D-nya Pak Busro ini, pendekar silat ya. Nah kemudian mereka yang di Jogja mendirikan tapak suci, perguruan silat tapak suci itu dari asal usulnya dari Kiai Busro Suhada dari Banjarnegara. Kenapa saya tahu? Karena Kiai Busro Suhada itu diserai oleh Mataram untuk menjaga komplek makam Kolopaking, menurut ceritanya rek. Mulane rada ana hubungane karo aku, mergo aku iki ya kula jengking ngono rek ya. Nek konak kula menjing kan ya. Ngono ya. Jadi teman-teman sekalian, setiap kalimat dari Allah yang thayyibah yang kita ucapkan itu adalah anjuran supaya sampai menemukan syahadat. Bahwa dalam hidup ini Anda menemukan peran Allah yang luar biasa gitu loh ya. Makanya nomor satu, Islam itu bukan iman tapi syahadat. Syahadat itu salah satu outputnya adalah iman. Syahadat itu bersaksi. Tapi endi percaya karo nyekseni.
Tepak endi? Tepak endi kon ngalami tak krungu tok. Nah, jadi lebih penting di iman karo syahadat. Makanya syahadat itu ojo pisan tok, syahadat itu tiap hari. Tiap hari telitilah kebesaran Allah dalam hidupmu, dalam dirimu, dalam badanmu, dalam pekerjaanmu dan seterusnya. Setiap kali kamu menemukan kebesaran Allah, maka kamu menemukan kadang alhamdulillah, kadang astagfirullah, kadang Allahu akbar. Ngono ya, jelas ya, saiki ya. Jadi kalimat thayyibah itu adalah saran untuk supaya Anda berpikir, ono apa rek? Kok kontes moro-moro Allahu akbar, subhanallah sak pitu ngono ya. Oke, mudah-mudahan malam ini peradaban Muhammadiyah NU yang nyawiji Bhinneka Tunggal Ika di sepanjang ini akan menyeluruh di seluruh Indonesia. Moga amin. Nah, saya kira ayo dirungokno bareng-bareng Pak Busro. Pokoknya hal-hal yang apa saja yang selama ini merupakan kemungkaran untuk masyarakat, untuk umat Islam dan untuk rakyat Indonesia dan seterusnya, itu yang tahu persis itu Pak Busro. Nah aku iki roe sing enak-enak, sing apik-apik ngono rek. Nah iki kan roe sing gak sing ngono-ngono iku dhek roh gitu loh. Karena matanya sangat tajam, mata malaikatnya. Nah aku kan mata-mata kata pek malaikat gitu ya rek ya. Ngono ya rek ya. Sekarang semua Al-Fatihah untuk Pak Busro. Umur panjang. Amin ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat saya sebut sahabat karena saya tahu percintaannya pun saya tahu. Sir-sirane zaman SMA aku roh persis. Aku roh persis. Sak jeneng-jenenge, sak dukur tinggi badannya sampai roh aku. Oke, tepuk tangan Pak Busro semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu malam hari ini sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah, termasuk saya bertemu dengan sahabat saya MH Ainun Najib. Ya, nama lengkapnya Muhammad Ainun Najib. Dulu satu kelas dengan saya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Terus kemudian dia meneruskan di Fakultas Filsafat UGM, terus Fakultas Ekonomi. Sengaja tidak diluluskan. Nah, kalau dulu misalnya lulus tidak setenar ini, tidak menjadi senior saya. Nah, karena cerdas, maka beliau ciri orang cerdas itu berani dalam